Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, saya akan coba mendemokan lab 10.4.3 ya, yaitu menggunakan WERSAC untuk memeriksa capture, TCP, dan UDP. Pada lab 10.4.3 itu ada dua topologi, ya, ada dua topologi. Yang pertama adalah topologi untuk FTP, ya. Jadi yang pertama adalah topologi FTP. Jadi pada bagian pertama atau yang pertama atau bagian pertama akan menyoroti tangkapan TCP, ya, akan menyoroti tangkapan TCP dari sesi FTP. Topologi ini terdiri dari cyber ops possession, yaitu dengan menggunakan cyber ops possession dari virtual machine, tentunya dengan mengakses internet ya. Kemudian pada bagian yang kedua, ya, pada bagian kedua adalah topologi mininet atau TFTP, ya, atau TFTP. Adapun tujuan dari keduanya, dari kedua topologi, ya, baik itu FTP ataupun TFTP. Jadi pada bagian yang pertama itu adalah mengidentifikasi file header TCP dan operasi menggunakan capture sesi FTP, WERSAC. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu mengidentifikasi UDP header file ya. Jadi bagian kedua adalah mengidentifikasi UDP header file dan operasi menggunakan WERSAC TFTP session capture. Oke. Kemudian sebelum saya lanjutkan untuk prakteknya, mungkin alangkah baiknya saya jelaskan dulu skenario atau latar belakangnya dulu. Dua protokol dalam lapisan transport TCP/IP adalah TCP, yaitu ditentukan dalam RFC 761 dan UDP ditentukan dalam RFC 768. Untuk kedua protokol tersebut mendukung komunikasi protokol lapisan atas. Jadi, kedua protokol tersebut mendukung komunikasi protokol untuk lapisan atas. Misalnya, TCP digunakan untuk menyediakan dukungan lapisan transport untuk Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan protokol FTP. UDP menyediakan dukungan lapisan transport untuk Domain Name System atau DNS dan TFTP. Jadi pada bagian 1 kita akan menggunakan alat open source WERSAC untuk menangkap dan menganalisis bidang header protokol TCP ya untuk transfer file FTP antara komputer host dan server FTP anonim. Baris perintah terminal digunakan untuk menyambung ke server FTP anonim dan mengunduh file di bagian kedua di lab ini. Kita akan menggunakan WERSAC untuk merekam dan menganalisis kolom header ya untuk UDP untuk transfer file TFTP antara dua komputer host
mininet. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita mulai langkah yang pertama. Jadi pada bagian ke-1 adalah identifikasi ya. Untuk langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi header ya dan operasi header TCP menggunakan capture sesi FTP WERSAC. Oke, jadi langkah pertama kita mulai menangkap dengan menggunakan WERSAC ya. Jadi mulai masuk ke cyber OPS possession ya. Kemudian kita buka terminal dan mulai WERSAC dengan tanda simbol dan mengirimkan proses ke ke capture atau ke background ya, dan memungkinkan kita untuk terus bekerja di terminal yang sama. Oke, jadi langsung kita masuk ke ke cyber op possession ya. Jadi saya sudah mengaktifkan ini, sudah masuk di cyber op ya, cyber op possession. Kemudian langkah yang pertama adalah kita klik ya. Jadi langkah yang pertama kita klik aplikasi. Kemudian setelah itu kita klik terminal simulator atau terminal emulator. Kemudian setelah itu kita ketikkan WERSAC. Kemudian diakhiri dengan tanda dan. Oke, di sini sudah masuk ke aplikasi WERSAC ya. Kemudian langkah selanjutnya silahkan dipilih untuk ENP0S3. Ya, kita double klik. Oke. Kemudian kembali lagi ke terminal ya, ke terminal setelah kita aktifkan capture from ENP0S3. Kemudian kita kembali lagi ke terminal. Kemudian ketikkan di sini ya. Jadi yang setelah kita ketik WERSAC berarti kita mulai pengambilan WERSAC untuk antarmuka ya, ENP0S3. Kemudian yang berikutnya adalah buka jendela terminal lain ya. Berarti yang berikutnya adalah buka jendela terminal lain, berarti saya klik aplikasi lagi, kemudian saya klik emulator. Berarti saya buka terminal yang lain. Oke, ini saya minimize saja. Oke, ini adalah terminal yang lain. Oke, kemudian pada terminal yang sudah kita buka, masukkan FTP, kemudian ftp.cdc.gov. Jadi saat diminta masukkan situs FTP untuk pusat pengendalian dan pencegahan. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan nama user atau nama pengguna dengan nama anonymous ya. Anonymous atau anonim ya. Kemudian setelah itu passwordnya kita tekan enter aja atau kosong ya. Berarti tanpa password, no password. Oke, kita mulai aja. Oke, kemudian kita ketik untuk name-nya. Oke, kita lihat di PDF-nya ya dengan nama anonim ya.
Salah. Oke, kita ulang lagi. Kita quit. Kemudian kita masuk ke FTP. Tadi kurang cepat ngetiknya. Oke, kemudian setelah itu kita enter. Kemudian yang berikutnya kita mengunduh ya, mengunduh file readme ya. Yang selanjutnya adalah untuk mengunduh file readme, kita ketikkan pada ftp ls. Kita tunggu. Oke, kemudian setelah itu baru kita ketikkan get readme. Oke. Itu adalah langkah yang kedua. Jadi unduh file readme ya. Jadi jika ini terjadi maka server FTP mungkin sedang down ya. Jadi kalau seandainya misalkan ada pesan yang muncul di layar itu adalah 421, artinya ada layanan tidak tersedia atau server jauh telah menutup koneksi. Kemudian FTP tidak ada koneksi kontrol untuk perintah. Kemudian misalkan ada pesan muncul 501, server tidak dapat mengakses ya. Kemudian 500, perintah tidak dimengerti. Kemudian FTP, alamat sudah digunakan dan lain sebagainya. Kemudian jika ini terjadi maka server FTP sedang down. Namun kita dapat melanjutkan ke bagian lab lain yang menganalisis paket-paket ya yang sudah kita tangkap tadi. Dan setelah itu kita baca ya apa yang sudah kita tangkap tadi. Oke. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan mengetik get readme. Kemudian langkah selanjutnya adalah hentikan penangkapan WhereSuck ya. Berarti kita tutup di sini, kita stop untuk WhereSuck ya. Kemudian kita stop untuk WhereSuck. Kemudian untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat adalah lihat jendela utama di WhereSuck. WhereSuck menangkap banyak paket sesi FTP ke FTP CDC GOV. Untuk membatasi jumlah data untuk analisis, maka kita bisa menerapkan filter TCP and IP address sama dengan 198.246.117.106. Kemudian setelah itu baru klik terapkan atau apply. Oke, berarti kita ketikkan di sini TCP ya, TCP and IP address. Oke, ini sudah dapat. Kemudian sama dengan ya 198, kemudian 246, kemudian 117, kemudian 106. Oke, kemudian silahkan diklik untuk memfilter, maka di sini akan kita temukan ya. Ya, di sini akan kita temukan yang sudah kita filter tadi. Oke, jadi kita sudah memfilter. Jadi untuk langkah yang keempat sudah kita lakukan. Jadi catatan untuk IP 198.246.117.106 adalah alamat untuk ftv.cdc.gov. Oke, jadi sudah kita temukan ya, setelah kita filter tadi kita sudah menemukan alamat IP dari ftp.cdc.gov. Kemudian untuk langkah yang kelima kita analisis dalam bidang TCP ya. Jadi kita lihat pada analisis bidang TCP. Jadi setelah kita filter tadi ada TCP diterapkan 3 paket pertama di bagian atas ya. Kemudian menampilkan urutan dari SJS, SJN, kemudian SYN,
ACK, dan ACK. Yang merupakan bagian dari 3 arah untuk TCP tadi, ya, yang merupakan bagian 3 arah untuk TCP tadi. Jadi kita lihat di baris yang oke, di sini kita lihat. Oke. Kemudian untuk kita lihat di bagian oke. Kemudian TCP secara rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, ya. Kemudian memverifikasi kedatangan data dan mengatur ukuran jendela. Jadi untuk setiap pertukaran data antara klien FTP dan klien server atau server FTP, maka pada TCP baru itu dimulai. Jadi pada akhir transfer data sesi TCP itu ditutup. Ketika sesi FTP selesai, TCP melakukan shutdown dan pemberhentian secara teratur. Oke. Oke. Jadi catatan dalam tangkapan WARSAC dalam tangkapan WARSAC di atas, port tujuan adalah 21, yaitu FTP, server FTP mendengarkan pada port 21 untuk koneksi klien FTP. Nomor urutan menentukan jumlah, ya, oktat terakhir dalam sebuah segmen. Kemudian nomor pengakuan menentukan oktat berikutnya yang diharapkan oleh penerima. Kemudian ACK adalah pengakuan tanda terima segmen. Kemudian SYN adalah sinkronisasi, hanya diatur ketika sesi TCP baru dinegosiasi, ya, selama proses berlangsung dari 3 arah untuk TCP. Oke. Kemudian untuk tahap selanjutnya, pada tahap yang berikutnya kita coba untuk eh jadi setelah proses itu selesai, maka tahap selanjutnya bagian kedua adalah identifikasi UDP, ya. Jadi pada bagian yang kedua kita identifikasi UDP header untuk file dan operasi menggunakan WARSAC TFTP Session Capture. Oke. Jadi untuk bagian yang kedua, silahkan dibuka kembali itu terminal emulatornya, ya. Jadi untuk bagian yang kedua kita buka, ya, kita buka terminal emulator. Kemudian pada analisis, ya. Kemudian pada analisis untuk sec OPS berarti kita sudah masuk ke analisisnya pada terminal. Kemudian kita ketikkan perintah, ya. Jadi kita memulai mininet, masukkan copy OPS, ya, cyber OPS sebagai kata sandi saat diminta nantinya. Oke, jadi kita ketik sudo. Oke, sudo lab support file script cyber ops underscore topo.py. Kemudian setelah itu kita enter. Kemudian di saat diminta password for analyst, kemudian saya masukkan passwordnya, ya. Jadi di saat kita diminta kita masukkan cyber OPS. Oke, kemudian setelah itu akan terbuka, ya, akan terbuka untuk mininet, ya. Jadi untuk selanjutnya kita memulai jadi pada bagian jadi yang pertama adalah mulai mininet, jadi masukkan cyber OPS bila diminta kata sandi saat diminta. Kemudian setelah itu untuk langkah selanjutnya adalah untuk memulai H1 dan H2 pada mininet from, ya.
Kemudian ketikkan di apa, di bagian ini ya, ketikkan di bagian ini dengan ekstrem ya, kemudian H1 dan H2. Jadi sebenarnya bisa kita buat satu persatu. Jadi yang pertama kita buka extend H1, kemudian enter baru kebuka untuk apa? Untuk terminal H1. Kemudian yang berikutnya baru kita aktifkan untuk extend yang kedua ya. Jadi yang jadi kita bisa membuka dua kali yaitu extend H1 di enter, kemudian terbuka terminal H1, kemudian setelah itu baru kita ketik extend H2 untuk membuka terminal di H2. Tetapi kita bisa membuat atau membuka sekaligus dua terminal sekaligus, yaitu extend H1 spasi H2. Oke, kemudian kita enter, maka akan terbuka not untuk H2 dan not H1. Oke, kemudian pada jendela H1 kita bisa jalankan server ya. Jadi untuk apa? Untuk jendela H1 ya. Jadi pada jendela H1 kita bisa menjalankan server untuk TFTP ya, untuk TFTPD menggunakan perintah yang sudah disediakan. Oke. Jadi untuk kita masuk pada terminal H1. Jadi kita masuk di node H1. Kemudian kita ketikkan di situ home analyst lab support ya, lab.support.file, kemudian script, kemudian start.tftpd.sh. Itu kita ketik pada jendela root yang ada di terminal H1. Oke. Oke, jadi kita ketik di situ home analyst lab support file, kemudian script start ya. Kemudian setelah itu kita enter. Kemudian sudah masuk ke bagian ini. Pada langkah yang kedua kita buat untuk FTP. Jadi yang pertama tadi kita buat untuk TFTPD ya. Kemudian yang berikutnya langkah yang kedua adalah buat file untuk transfer TFTP. Ya, jadi untuk yang kedua kita buat file TFTP. Ini kita buat pada header 1. Jadi ini kita buat juga pada H1 atau pada terminal 1. Oke. Kemudian setelah itu baru kita ketikkan perintah di sini. Oke. Kemudian kita ketikkan perintah echo, file ini berisi data TFTP saya. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu di belakang itu adalah sebuah variabel ya. Jadi kita ketik seperti itu. Kemudian setelah itu silakan dicobakan dengan mengetikkan. Jadi saya ambil dari yang ini, kemudian saya buang dari sini, kemudian tinggal saya tambah perintah cat ya. Jadi kalau pesan tadi sudah muncul, berarti sudah benar. Oke, this file contain my TFTP data. Berarti yang pesan di echo tadi sudah ditampilkan di situ. Oke, kemudian yang berikutnya saya lanjutkan untuk berikutnya ya. Jadi untuk yang berikutnya di bagian ini ya, untuk yang berikutnya. Oke. Oke, kemudian yang C ya, yang C.
Oke. Kemudian untuk yang C, karena ukuran keamanan untuk server TFTP khusus ini, nama file penerima harus sudah ada di H2. Berarti harus ada di H2, berarti di terminal H2. Berarti saya masuk ke terminal H2. Kemudian setelah itu kita buat perintahnya. Ya, setelah itu kita buat perintahnya di sini nih ya. Oke, berarti T talks ya. Talks. Oke, atau sentuh ya. Talk my underscore T F TV. Oke, my TFTV underscore data. Kemudian kita tekan enter. Oke. Kemudian untuk H1 ya, kita mulai diaktifkan di H1 itu kita ketik wersak. Berarti kita aktifkan wersak pada H1. Oke, kita ketik wersak di A1. Kemudian otomatis sudah kebuka. Kemudian untuk tahap selanjutnya setelah wersak itu terbuka ya, setelah wersak terbuka, kemudian pilih menu edit, kemudian pilih preference, kemudian pilih protokol, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian pilih UDP, kemudian kita cek checklist untuk valid the UDP checksum if possible. Kemudian setelah itu kita oke kan. Oke, berarti kita pilih edit, kemudian kita pilih preference atau control shift P. Kemudian setelah itu kita pilih protokol ya. Kemudian selanjutnya kita pilih UDP ya. Ya, yang berikutnya kita pilih UDP. Kita pilih UDP. Oke, ini UDP ketemu. Kemudian kita klik valid the UDP checksum if possible. Setelah itu kita klik OK. Oke. Kemudian untuk selanjutnya setelah kita klik OK ya, kita mulai menangkap wersak pada terminal H1 ya. Jadi kita mulai sesi TFTP dari H2 ya pada server TF di H1 ya. Jadi kita bisa mengetikkan perintah ini jadi kita mulai sesi to TFTP dari H2 ya, berarti dari H2. Kemudian kita ketikkan TFTP ya 10.0.0.11, kemudian setelah itu get my TFTP data. Kemudian kita lihat di wersak, di sini sudah tip ya. Oke, berarti di note 1 ya. Berarti di note 1
bukan Note 2 tapi di Note 1. Oke, kemudian kita pilih H1 untuk ini, jangan lupa diklik ini, sorry. Jadi kita klik itu, ya, kemudian masuk ke terminal H2, ya, terminal di H2. Oke, otomatis sudah masuk di sini, di apa? Di ya, sudah masuk di Warsak ya, sudah masuk di Warsak. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah itu kita stop ya. Setelah itu kita stop, kita hentikan ya. Kemudian kita hentikan. Kemudian coba dipilih ya. Kemudian setelah itu dipilih untuk TFTV ya. Kemudian kita ketik di sini untuk TFTV. Kemudian setelah itu saya filter, maka sudah muncul di sini adalah TFTP. Oke, jadi sudah muncul untuk TFTP. Kemudian yang berikutnya di sini kita lihat pada Warsak yang kedua tadi. Ya. Berarti di sini kita coba ketik untuk oke, yang kedua berarti tadi sudah TFTP sudah ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini untuk FTV ya. FTV, FTP. Kemudian coba kita filter, maka di sini sudah ada FTV. Oke, berarti untuk mendemokan ya dari lab ya, dari lab untuk lab using WhatsApp to exam, TCP and UDP capture sudah selesai sampai di sini. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi sama Bapak. Terima kasih.